Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F4 PGSD, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Saya Rizky Ramadhani Yasin. Saya Nurwasyani Nur Salam. Saya Rizkyani Kamarudin. Saya Nurmita Sri Rahayu Ruslan. Saya Mawati Basir. Saya Siti Rahmatirau. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pak Zulkifli SPDGR yang telah meluangkan waktu untuk ikut berdiskusi bersama kami terkait tugas kami di tugas kami di ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya persilahkan, saya perkenalkan dulu ya Pak. Saya sendiri Nurwasyani Nur Salam, kemudian teman saya ada Rizky Ramadhani Yasin dan Rizkyani Kamarudin, Rahmawati Basir, Siti Rahmatirau, dan Nurmita Sri Rahayu Ruslan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya persilahkan kepada rekan saya. Abe, Pak, apa sudah muncul? Sudah. Muncul, Mi. Mulai mikir Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi materi yang pertama itu terkait strategi pembelajaran. Untuk Bisa kita zoom ini. Ya. Bisa zoom juga kita. Baik, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, strategi yang kami pilih adalah penerapan model pembelajaran think, pair, share, yaitu pikir, berdua, berbagi. Strategi ini termasuk dalam kategori berdiferensiasi karena dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara individu, yaitu think, berkolaborasi dalam pasangan, yaitu pair, dan berbagi pemikiran mereka secara berkelompok, yaitu share. Dipersilakan Rizkyani Kamarudin. Baik, think, pair, share termasuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dimana pada tahap think atau pemikiran individu dapat membantu setiap peserta didik untuk memproses informasi secara individual. Setiap siswa dapat memahami dan merespon
materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahamannya sendiri. Kemudian tahap pair atau kolaborasi berdua, di mana pada kolaborasi antara peserta didik dalam pasangan, kolaborasi ini dapat membantu pertukaran ide dan dukungan antar siswa, dan peserta didik dapat membantu satu sama lain untuk memahami konsep atau menyelesaikan masalah. Dan yang tahap selanjutnya yaitu tahap share atau berbagi secara kelompok, melibatkan berbagai pemikiran atau solusi dengan seluruh kelompok kelas. Ini dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendengar berbagai perspektif dan solusi dari teman-teman mereka. Dipersilakan Rahma. Rekan saya Rahmawati Basir dipersilakan untuk presentasi tentang teknik strategi think pair share. Baik, teknik strategi think pie share ada 3 poin. Yang pertama, think atau pikir. Guru menyajikan pertanyaan, masalah, atau topik pembelajaran. Kemudian, setiap peserta didik diberi waktu untuk berenung dan mencatat pemikiran atau jawaban yang mereka catat sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pair atau berdua. Peserta didik berpasangan dengan teman sekelas, kemudian mereka berbagi pemikiran atau jawaban mereka dan mencoba memahami perspektif masing-masing. Yang ketiga, share atau berbagi. Beberapa pasangan dipilih untuk berbagi pemikiran atau solusi mereka dengan seluruh kelas. Kemudian, peserta didik lain mendengarkan dan dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan. Siti Rahmawati Rau, silahkan. Ya, dapat kita lihat di sini ada beberapa keuntungan strategi think pair share sebagai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, yang pertama adalah adaptasi terhadap tingkat pemahaman setiap peserta didik, memiliki waktu untuk memproses informasi dan berbagai pemikiran dengan teman sekelas. Ini diferensiasi dalam mengakomodasi tingkat pemahaman berbeda. Yang kedua yaitu kolaborasi dan dukungan antar peserta didik. Kolaborasi dalam pasangan memberikan dukungan pair to pair yang dapat membantu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah untuk memahami materi. Yang ketiga, berbagai perspektif. Dalam tahap share, peserta didik dapat mendengar berbagai perspektif dari teman sekelas, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif. Strategi ini mendorong partisipasi aktif dari semua peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Pak, itu tadi materi yang dibawakan rekan-rekan saya. Kami berharap Bapak bisa memberikan masukan atau tanggapannya terkait dengan strategi yang telah kami sampaikan tadi. Kami juga berharap Bapak bisa berbagi sedikit pengalamannya kepada kami tentang beberapa strategi yang telah Bapak terapkan ketika Bapak memulai menjadi guru penggerak. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum terlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Malam Pak. ini kita ketemu di ruang Zoom sebagai bentuk kolaborasi antara mahasiswa PPL dengan salah satu guru penggerak. Baik, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Zulkifli SPDGR.
saat ini bertugas sebagai guru kelas di UPT SPF SD Impres Mariso 3 Kota Makassar. Kemudian latar pendidikan S1 PGSD 2013 di Unismu Makassar. Kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 tahun Oktober 2022 sampai Juli tahun 2023 selesai. Kemudian setelah itu saya melanjutkan untuk ikut seleksi pengajar praktik untuk calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Saat ini sementara menunggu jadwal pembekalan. Baik, untuk teman-teman yang mungkin yang saya bisa bagi dan apa yang tadi saya sudah saksikan presentasinya tentang bagaimana strategi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan tadi strateginya adalah think, pair, share seperti itu ya. Jadi kita kembali dulu, berdiferensiasi itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengakomodir semua peserta didik supaya apa yang mereka butuhkan bisa terpenuhi. Karena pemerintah menyadari bahwa semua murid itu berbeda tingkat kemampuannya, tingkat pemahamannya, sehingga mereka juga harus menerima atau dilayani oleh gurunya untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan sampai dikatakan apa yang mereka mau. Ya, mereka bisa memilih apa yang mereka mau inginkan atau apa yang mereka mau pelajari pada hari itu ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira pada saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, disinilah tugas sebagai seorang guru, di mana dia sekreatif mungkin merancang pembelajaran tersebut. Tadi sudah bagus dengan menerapkan model pembelajarannya think, pair, share, ya, Ya, Pak. seperti itu. Kemudian sebenarnya seorang guru itu sudah dari dulu mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma dulu belum ada istilahnya atau belum ada kata-katanya. Bahkan mungkin kita mengajar di kelas sebenarnya berdiferensiasi, kita belum sadar. Karena kita selalu menghadapi siswa yang berbeda-beda. Dari 28 orang, pasti berbeda semua gaya belajarnya, terutama kelas 1 ya. Terutama kelas 1. Ada yang lancar membaca, ada yang masih mengeja, ada yang tidak tahu huruf sama sekali. Tentunya penerapan yang kita berikan itu berbeda. Mungkin yang lancar membaca ya silahkan dibaca bukunya nak. Seperti itu. Mungkin yang masih mengeja membaca kita panggil ke depan tak. Berarti itu berdiferensiasi karena berbeda satu anak dengan anak yang lain. Kemudian ada juga yang satu lagi belum tahu huruf sama sekali. Kita panggil juga sambil membaca, ditulis dulu kata-katanya. Misalnya ibu, disuruh dulu tulis ibu. Berarti ini 3 jenis berdiferensiasi yang kita sudah terapkan. Ada yang membaca langsung, ada yang kita tuntun membaca di depan tak, ada yang menulis dulu. Berarti ini sebenarnya berdiferensiasi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sepakat bahwa berdiferensiasi itu berarti pada saat kegiatan pembelajaran semua anak terpenuhi kebutuhannya. Apa yang mereka butuhkan, itu yang kita berikan. Termasuk yang tadi, apalagi think, pair, share. Ada
kegiatan individu, berpikir dulu masing-masing. Nah, tentunya di sini kan ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Tapi sebentar kan mereka akan berkolaborasi dengan dua orang. Yang berpikir cepat tentunya bisa menyampaikan apa yang dia sudah pikirkan kepada temannya yang lambat berpikir. Hasilnya akhirnya ditemukanlah sesuatu yang bisa disampaikan ke orang lain. Setelah itu ini yang dua orang kan mungkin yang tadi yang lambat berpikir, tapi dia lebih percaya diri untuk berbicara. Dia yang menyampaikan ke teman-teman yang lain, dia yang share. Seperti itu ya. Jadi Iya, itu Pak. sudah berdiferensiasi. Secara umum, pembelajaran berdiferensiasi itu dikategorikan 3. Yang pertama, berdiferensiasi proses pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, konten materi yang kita berikan. Kemudian berdiferensiasi produk atau hasil kerja yang dilakukan oleh peserta didik kita. Saya kalau proses pasti tadi saya sudah sampaikan, contohnya kelas 1. Kontennya juga berbeda kan tentunya. Ada yang pakai buku mata pelajaran, yang belum lancar membaca media bahannya buku belajar membaca yang tulisannya baru disambungkan satu huruf dengan yang lain. Kemudian produk. Di sini di produk atau misalnya kita fokus di evaluasi, ya. Di sini juga kita bisa lakukan berdiferensiasi. Contohnya ada anak yang cepat menulis. Berarti kita kasih soal, kemudian jawabannya kita suruh tulis. Tapi ada anak, kalau kita kasih soal 5 nomor, misalnya kelas 1 ya, atau kelas 2. Dari jam 7:30 sampainya anggaplah pulang tidak pernah selesai tulisannya. Kita carikan solusinya. Solusinya apa? Ini anak saya kasih soal 5 nomor tapi 2 nomor dia bisa tulis. Iya, Pak. Jadi kita lakukan langkah dengan cara evaluasinya lisan. Anak apa lagi contohnya misalnya sebelum ke sekolah apa yang kita lakukan? Yang sebelum saya ke sekolah yang saya lakukan Pak Guru, mandi, sarapan. Itu kan bisa langsung disebut jawabannya dan waktunya juga bisa diselesaikan sebelum waktu habis. Berarti itu juga berdiferensiasi, Bi. Ada yang kita kasih soal tulisan, ada yang kita kasih soal lisan. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Seperti ini contohnya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Iya, Pak. Seperti ini. Misalnya kita kasih soal 5 nomor semua rata dari murid A sampai Z. Semua sama soalnya. Sama soalnya, jumlah soalnya juga sama. Nomor 1 sampai 5. Ternyata ada yang cepat selesai mengerjakan, ada yang lambat. Yang cepat selesai otomatis kan kita periksa duluan kadang-kadang. Sini kita periksa, kita kasih apalagi nilai selesai. Kita juga harus menunggu murid ya belum selesai. Nah, ketika situasi dan kondisi seperti ini, maka guru harus punya strategi. Biasa guru menerapkan strateginya itu yang sudah selesai ditambah lagi soalnya menjadi 10. Jadi yang tadinya 5 karena dia selesai daripada kita bilang dia main, saya tambah soalnya lagi 5 deh jadi 10. Jadi di sini ada murid yang mendapatkan soal 10 nomor, ada murid yang mendapatkan 5 nomor, padahal ini juga kita tidak rencanakan di awal, cuma keadaan yang mengharuskan kita seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah itu berdiferensiasi
berdiferensiasi atau bukan? Tentunya itu bukan berdiferensiasi. Ya, itu. Jadi harus digarisbawahi ya. Kejadian atau strategi pembelajaran yang seperti itu bukan berdiferensiasi. Itu kita memberikan beban yang lebih banyak, yang lebih berat kepada murid yang lain daripada yang satu. Seperti itu. Kalau pengalaman saya mengajarkan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu sudah beberapa kali. Nah, ketika kita ingin menerapkan pembelajaran tersebut, itu memang kita harus punya perencanaan yang baik. Kita tidak bisa serta-merta bilang, besok mau Kak mengajar berdiferensiasi deh, padahal tidak ada persiapan. Berdiferensiasi itu harus punya persiapan yang matang. Mulai dari modul ajarnya, media pembelajarannya, strategi yang kita ingin gunakan, seperti apa. Baru kalau sudah matang semua persiapannya, baru kita laksanakan. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga ada tantangannya. Tantangan yang pertama itu ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita akan berpikir apakah waktu yang saya gunakan ini cukup atau tidak. Karena pembelajaran di kelas itu ada batasnya. Selesai tidak selesai, kita harus berhenti karena ada pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, guru akan semakin ada tegangan atau ada beban. Bebannya apa? Itu tadi persiapannya harus matang baru bisa dilaksanakan. Otomatis guru harus kaya akan referensi. Harus lebih banyak membaca, harus lebih banyak menonton video pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang kadang dihadapi oleh seorang guru yang mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya tentunya biaya. Biayanya ya kadang kita mau print, tentunya pakai biaya sendiri. Ya, kita butuh alat dan bahan yang digunakan. Jadi seperti itu. Saya pun melakukan pembelajaran berdiferensiasi ketika di kegiatan pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah itu saya sudah selesai, saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Mungkin seperti itu gambaran dari saya. Saya kembalikan ke moderator, atau mungkin ada yang mau ditanggapi juga, atau ada yang mau ditambahkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya, sharing pengalaman yang telah Bapak bagikan kepada kami. Sangat menarik sekali Pak tentang pengalaman yang Bapak berikan. Mohon maaf karena hujan deras. Di kesempatan kali ini Pak, saya mau buka sesi tanya jawab Pak, kalau bisa. Karena waktu juga yang cukup, kayaknya harus cukup waktunya 30 menit Pak. Jadi saya mungkin buka, teman saya yang mau bertanya itu maksimal 3 orang saja Pak. Jadi saya buka sesi tanya jawab ya Pak, tentang tadi pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada kami. Baik teman-teman, kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan pertanyakan sama Bapak. Silakan, mungkin ada. Saya Pak. Ya, silakan langsung. Ya, langsung saja. Mungkin terdengar tadi beberapa yang Bapak jelaskan mengenai ada beberapa siswa yang mudah menangkap pembelajaran, dan ada pula yang belum ya, maksudnya belum mudah dalam menangkap suatu pembelajaran di kelas. Mungkin saya ingin mengulang lagi, apakah saya terluput dari penjelasan Bapak atau bagaimana? Jadi pertanyaan saya adalah
menurut Bapak dalam selama ini dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana bagaimana cara Bapak dalam memahami karakteristik setiap peserta didik yang ada di kelas? Ya, karena yang ketahui karakteristik peserta didik yang ada di kelas kan berbeda-beda. Bagaimana Bapak mengklasifikasikan karakteristik peserta didik yang ada di kelas Bapak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ini menurut berdasarkan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya mengetahui karakter peserta didik saya. Tentunya saya mengajar anak kan bukan baru hari ini. Tentunya saya sudah mengajar mereka beberapa bulan. Jadi otomatis saya sudah punya catatan terhadap karakter atau kepribadian mereka. Ada yang lebih suka bergerak, ada yang lebih diam, ada yang lambat memahami materi pembelajaran. Jadi yang pertama itu garis besarnya berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas tersebut. Seperti itu. Yang kedua, cara yang saya biasa lakukan ketika atau sebelum saya mengajar kegiatan pembelajaran, saya lebih mengarahkan atau lebih mau mereka atau saya kelompokkan berdasarkan keinginan mereka hari itu. Contoh misalnya seperti ini, artis. Ada yang siapa yang suka sama Afgan? Atau yang kedua ada yang suka sama Afgan. Yang apalagi yang pertama suka sama Afgan, yang kedua siapa yang suka sama Ronaldo, toh? Terus yang ketiga siapa yang suka sama Thomas Alva Edison misalnya. Jadi mereka ini akan memilih salah satu dari yang ketiga yang saya sebutkan ini. Misalnya yang suka sama Afgan ada 3 orang. Berarti saya bisa mengelompokkan mereka bahwa yang 3 orang ini adalah auditori karena mereka lebih suka mendengar nyanyian. Atau kemudian yang kedua, siapa yang suka sama Ronaldo? Oh, ternyata ada 10 orang, lebih banyak. Berarti ini yang 10 orang saya bisa kelompokkan sebagai kinestetik karena suka olahraga. Yang ketiga tadi siapa? Ilmuwan. Berarti yang ketiga ini saya bisa kelompokkan misalnya sebagai visual, ya, karena lebih suka menonton tentang ilmu-ilmu atau penemuan. Jadi di sinilah kreatifnya seorang guru, bagaimana dia sebisa mungkin untuk mengetahui karakteristik peserta didiknya. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini saya bisa kasih kesimpulan yang pertama itu berdasarkan pengalaman saya, yang kedua berdasarkan hobi atau kesukaan mereka. Seperti itu. Bagaimana Ade Siti Rahmawati Rau? Saya kembalikan. Ya Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada sedikit yang saya petik dari apa yang Bapak tadi jawab, yaitu mungkin kita bisa memahami karakteristik peserta didik dari kreativitas guru masing-masing kelas. Seperti itu ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya sangat puas dengan jawaban Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ada mungkin yang langsung saja karena waktu kita terbatas. Iya, baik Pak. Ya. Lanjut, Ki. Baik Pak, di sini saya akan bertanya mungkin mengenai tingkat keberhasilannya Bapak dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang paling mendalam dan yang paling saya rasakan adalah saya bisa melihat peserta didik saya itu lebih ceria, lebih bahagia belajar, ya, tidak monoton, bukan cuma
apalagi metode ceramah yang saya lakukan, atau misalnya baca buku kerja soal langsung. Tapi dengan kegiatan pembelajaran diferensiasi sangat banyak kegiatan yang kita lakukan di kelas, bukan cuma duduk dan menulis dan membaca seperti itu. Yang kedua, karena pembelajaran berdiferensiasi ini apalagi namanya murid lebih bergerak, melakukan praktek langsung, sehingga itu pembelajarannya lebih mendalam, lebih membekas, dan saya yakin dan percaya itu tidak mudah untuk mereka lakukan. Jadi secara garis besarnya karakternya di sini akan lebih terbentuk, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan di dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Dan mereka sangat senang ketika kita menerapkan pembelajaran itu. Kenapa? Karena dia merasa, hari ini saya diajar guruku terasa berbeda daripada pelajaran yang kemarin, atau pelajaran yang sebelumnya. Seperti itu. Yang jelas, garis besarnya di sini siswa lebih bahagia, siswa lebih ceria, lebih banyak tersenyum. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kiki. Ada yang mau ditanggapi mungkin atau mau ditambahkan berdasarkan mungkin juga ada pengalaman atau apa, silakan. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak untuk sesi tanya jawabnya Pak. Sangat menarik sekali, tapi saya rasa Baik, Pak. Terima kasih. karena waktu kita terbatas ya Pak. Ini cuma dibatasi 30 menit, jadi kita tidak bisa terlalu lama-lama. Kita mungkin bisa nanti sharing-sharing Iya, kembali Pak. kalau setelah ya Pak. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Zulkifli Iya, Pak. SPDGM menyempatkan waktunya untuk ikut berdiskusi bersama kami dan membagikan pengalaman berharganya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kenapa nggak ada nih gambar? Oke, Pak. Oh, Ya. ya. Saya juga Iya. terima kasih kepada adik-adik. Intinya di sini kita belajar bersama dan berkolaborasi. Ya, yang Ya, jelas Pak. saya tidak merasa menggurui adik-adik, tapi lebih kepada berbagi. Terima kasih. Selamat Terima kasih beristirahat. banyak, Pak. Pak, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas Ya. pengalaman kita, Pak, yang mungkin bisa sharing-sharing di luar nanti, Pak, di kelas. Terima kasih banyak, Iya, Pak, iya. atas waktunya. Iya, oke. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.